wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aulia Keisha Mayasari dari Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah resum materi tentang PBAK Universitas yang dilaksanakan kemarin hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021 sampai hari ini Rabu 1 September 2021. Baiklah, akan saya jelaskan mulai dari hari pertama PBAK Universitas, yaitu kemarin hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Nah, kemarin itu dijelaskan bahwa ada pemateri. Beliau bernama Profesor Dr. Ummi Sulalah, MAG. Nah, beliau sebagai Wakil Rektor bidang akademik. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya UIN itu memiliki 7 fakultas. Apa saja? Yaitu Fakultas Tarbiyah, yang kedua Fakultas Ekonomi, yang ketiga Fakultas Syariah, yang keempat Fakultas Sosiologi, Fakultas Sains, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran. Jadi jumlahnya ada 7 fakultas di dalam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, adapun program S1, S2, dan S3 semuanya ada 56 program studi sesuai yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Ummi Sumbulah, MAG. Nah, selanjutnya UIN Maulana Malik Ibrahim ini memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh UIN-UIN yang lainnya. Salah satunya ialah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah UIN yang memiliki sebuah ma'had yang bernama Ma'had Jamiah untuk seluruh mahasiswa selama 1 tahun, dan ada namanya Ma'had Ali, yaitu ma'had yang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang dia keagamaannya sudah tidak diragukan lagi. Nah, biasanya kalau Ma'had Ali ini bisa berlangsung selama 4 tahun berturut-turut, beda dengan Ma'had Jami'iyah. Kalau Ma'had Al-Jami'iyah ini ma'had yang hanya dilakukan selama 1 tahun saja. Nah, selanjutnya kemarin juga dijelaskan tentang persoalan akademik. Dari pertama yaitu pengenalan, seperti kita mahasiswa baru namanya PBAK kan, itu pengenalan. Yang kedua yaitu menjalankan kuliah selama 4 tahun atau pada semester 1. Nah, di sini ada 100 sampai 160 SKS yang telah dijelaskan kemarin. Ada juga penelitian, PKL untuk mahasiswa profesi, KKM, lalu ujian, skripsi, dan akhirnya wisuda. Nah, dari tahapan-tahapan persoalan akademik tadi, semoga kita sebagai maba atau mahasiswa baru bisa melaksanakan sampai di penghujung kuliah, yaitu sampai di wisuda. Amin. Nah, selanjutnya yaitu sistem akademik. Nah, dalam perkuliahan pasti ada sistem akademik. Semua mahasiswa harus memprogram mata kuliah mereka masing-masing, mulai dari semester 2, karena semester 1 masih dirandom atau diacak oleh petugas akademik tadi. Jadi kita baru memilih program mata kuliah di semester 2. Adapun kegiatannya yaitu ujian akhir semester di setiap akhir semesternya, adapun UAS atau itu ujian akhir semester, dan ada UTS yang dia adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini diperkirakan akan dilaksanakan di tengah bulan September. Nah, dalam UAS nanti kita akan mendapatkan KHS atau yang tertera IPK di dalamnya, dan itu minimal adalah 3 IPK-nya. Apabila kolom IPK kita ini 3, maka kita bisa memilih program studi yang banyak juga dibandingkan dengan IPK kita apabila kurang dari 3. Karena IPK ini berpengaruh pada perolehan SKS di semester berikutnya. Contohnya, kalau kita bisa memilih SKS 23 sampai 24 SKS, maka semester 7 nanti itu bisa selesai secara keseluruhan, dan kita bisa lebih mempercepat apa yang telah kita dapatkan di kuliah. Jadi yang semulanya kita
kuliah selama 4 tahun, maka kita bisa kuliah selama 7 tahun karena kita mempertahankan IPK kita dan kita mengambil SKS dengan jumlah yang banyak atau jumlah maksimal. Baiklah, materi yang selanjutnya ialah materi tentang keadministrasian yang dijelaskan oleh Dr. Haji Alfi Nurdiana SAG MSI, di mana beliau menjelaskan sebuah ketataadministrasian baik prasarana, juga keuangan, UKT dan lain sebagainya di dalam Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama beliau menjelaskan tentang visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dimana kita sebagai mahasiswa sebaiknya harus hafal apa sih visi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu. Adapun visinya ialah terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Nah, UIN Maulana Malik Ibrahim ini berusaha untuk mencapai reputasi internasional. Apa yang harus dicapai sebelum kita menuju ke reputasi internasional? Maka UIN Maulana Malik Ibrahim ini harus sudah mencapai reputasi nasional dan regional. Nah, akreditasi institusi sudah 2 kali dijelaskan kemarin, yaitu mendapatkan predikat A. Wah, nah ini akan juga diajukan akreditasi internasional yang sudah dimulai oleh beberapa prodi. Jadi tidak langsung semua, tetapi bertahap dengan banyak prodi-prodi gitu. Nah, yang selanjutnya beliau menjelaskan tentang sarana dan prasarana, bahwa UIN ini membangun kampus 3, yaitu kampus kedokteran namanya sekarang itu kampus kedokteran. Nah, nanti akan dijadikan sebagai kampus teknik dan juga akan disiapkan untuk tahfidnya gitu. Nah, kewajiban mahasiswa untuk membayar UKT dan ma'had itu adalah ditentukan dari Menteri Agama, bukan dari rektornya UIN. Dan UKT ini, biaya ma'had ini adalah untuk pembelajaran taklim, juga untuk syarat dalam mengambil mata kuliah gitu. Nah, dari beberapa UKT yang telah dilontarkan atau yang telah diumumkan kepada seluruh mahasiswa, ini ada beberapa indikator. Kan ada yang bilang, kemarin dijelaskan, bahwa apabila aku, seperti contohnya aku di Prodi Perbankan Syariah di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan UKT sekian, belum tentu di universitas yang lain dengan prodi yang sama juga UKT-nya sama. Nah, dari kedua UKT ini dapat dibedakan dengan beberapa indikator. Yang kemarin dijelaskan salah satunya yaitu akreditasi institusi. Jadi semakin bagus institusi, maka semakin tinggi pula UKT-nya. Yang kedua yaitu indeks tentang mutu prodi. Jadi prodi ini sudah di akreditasi A, B, atau C, dan ini akan mempengaruhi jumlah UKT yang akan kita dapatkan. Lalu indeks wilayah, jadi seperti kalau di wilayah luar kan mungkin dengan biaya yang memang sudah yakin dan menyiapkan biaya, maka ini bisa saja UKT-nya lebih tinggi dari yang kita hanya di daerah Malang. Ada juga tentang penghasilan orang tua, terus tanggungan orang tua ini juga berpengaruh. Karena contohnya, jika ada sebuah keluarga dia yang mendapat penghasilan sekian, sama dengan keluarga yang juga menghasilkan pendapatan sekian, tetapi mereka apa yang dia harus ditanggung itu lebih banyak. Salah satunya lebih banyak. Di keluarga A lebih banyak, di keluarga B setengahnya. Nah, ini juga mempengaruhi perhitungan UKT. Karena kita UIN Maulana Malik Ibrahim itu dengan cara adil menghitungnya. Jadi dengan beberapa indikator yang dimaksimalkan untuk menghitungnya. Yang terakhir yaitu kondisi sosial orang tua. Jadi seperti foto rumah, foto dapur, foto kamar, dan lain sebagainya. Ini juga sebagai bukti nyata atau bukti fisik dari pendapatan UKT yang akan dia dapatkan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, baiklah, kita masuk kepada materi di hari kedua, yaitu hari ini pada tanggal 1.
Nah, baiklah, mari kita masuk ke materi kedua, yaitu hari ini, hari Rabu pada tanggal 1 September tahun 2021, di mana tadi itu menjelaskan banyak sekali materi. Ada yang pertama, yaitu menjelaskan tentang sema dan dema. Saya akan menjelaskan sebagai berikut. Jadi, sesuai dengan yang saya dengar atau yang saya tangkap tadi, bahwa sema itu adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki yang berperan sebagai lembaga legislatifnya, dan dia bisa mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Jadi perbedaan Sema dan Dema ini bahwa kalau Sema dia mengkoordinasikan semuanya, kalau Dema dia hanya terfokus kepada satu forum, baik dalam sebuah fakultas atau yang lain. Jadi apabila ada Dema dan Sema, maka Sema yang lebih berwenang kepada Dema. Jadi Sema yang kedudukannya lebih tinggi kepada Dema. Karena Sema juga tidak mengurusi Dema saja, tapi juga mengurusi HMJ dan juga mengurusi UKM. Nah, adapun tugas-tugas atau fungsi dari Sema yaitu sebagai badan advokasi. Jadi kalau kita ada masalah tentang UKT, kita bisa melaporkan kepada Sema dan Sema akan melaporkan kepada pihak atas yang berwenang. Jadi gitu. Dan tugasnya ada juga yang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Dema dan juga melakukan persetujuan kegiatan yang dilakukan oleh Dema. Jadi Sema ini memang benar-benar lembaga legislatif. Jadi Sema ini benar-benar lembaga legislatif yang berperan di atas gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang persyaratan bagaimana sih kita bisa masuk ke dalam Sema itu. Yang pertama yaitu Sema ini akan diadakan sebuah KPU atau pemilihan umum seperti itu contohnya. Di semester 2 maka kita bisa daftar ke lembaga legislatif. Nah, syaratnya yaitu kita harus mempertahankan IPK kita minimal 3. Karena apa? Sema tidak menerima seseorang mahasiswa yang dia tidak balance antara organisasi dan perkuliahannya. Dan mahasiswa tersebut harus memiliki SK kepengurusan seperti contohnya HMJ atau Dema tadi. Jadi memang benar-benar di Sema ini kita dilatih untuk bisa mengkondisikan diri kita, untuk bisa bertanggung jawab pada diri kita bahwa apabila kita mengikuti organisasi, maka IPK kita juga harus dipertahankan dan kita harus berjanji untuk terus berkomitmen dalam upaya mengurus Sema tadi. Gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah organisasi atau sebuah kalau di SMA itu namanya ekskul. Nah, kalau di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa disebut UKM atau juga KSR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yang dijelaskan tadi yaitu Menwa. Jadi, Menwa ini berhubungan dengan sebuah kemiliteran gitu. Jadi sesuai dengan baris berbaris dan juga intinya kemiliteran di bidang kepolisian. Dan yang kedua yaitu tentang pramuka, bahwa pramuka ini telah memiliki banyak sekali prestasi yang sudah diraih. Ada juga program kerjanya itu seperti diklat, ada perkemahan wirakarya atau perkemahan rutin yang dilakukan oleh setiap anggota pramuka, dan ada juga banyak lagi orientasi pramuka. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu PMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. PMI ini kalau di SMA biasa dipanggil dengan PMR. Jadi PMI ini ada beberapa bidang. Ada bidangnya tentang keagamaan, tentang pendidikan, terus tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang paduan suara atau disebut tadi GGB. GGB itu tadi adalah nama paduan suara dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan ini fokus kepada tarik suara, jadi fokus kepada hal yang berhubungan dengan suara. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat ada untuk pelantikan guru besar atau untuk kompetisi pada kompetisi-kompetisi yang dilakukan di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya kaligrafi atau di sini biasa disebut sebagai seni religius. Nah, seni religius ini tidak hanya seni kaligrafi, tapi ada juga sebagai divisi. Jadi istilahnya itu namanya divisi. Jadi ada divisi sholawat, ada divisi gambus,
ada divisi nasyid, ada divisi kaligrafi, MC, dan lain sebagainya. Jadi kita juga mengikuti seni religius ini tidak hanya harus di bidang kaligrafi ya, tapi juga bisa di bidang lainnya seperti gambus dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Ada juga yang selanjutnya yaitu teater atau biasa disebut sebagai drama gitu ya kalau di MA atau di SMA. Nah di sini tuh banyak keseniannya. Ada yang seni musik, ada yang tari, juga ada yang sastra gitu. Nah selanjutnya yaitu unior atau cabang olahraga. Nah di sini tidak hanya sepak bola atau tidak hanya sebuah hal-hal yang melulu olahraga umum, tetapi juga ada catur. Nah juga ada tenis meja, ada juga tentang bola basket dan juga tentang sepak bola. Jadi banyak sekali macam-macam dari unior ini. Intinya unior itu adalah sebuah olahraga atau ekstrakurikuler di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keolahragaan. Nah, masih juga banyak-banyak lagi ekskul-ekskul atau UKM KSR di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Seperti contohnya koperasi mahasiswa, UKM Komus, atau Taekwondo, atau Simfoni FM, ada juga Jurnal Lorong atau LKP2M, biasa sebutannya, ada juga UAPM Inovasi gitu. Jadi masih banyak lainnya. Silahkan yang mau memilih salah satu dari UKM tersebut agar kita bisa lebih terbiasa dalam berorganisasi. Tidak hanya melulu kuliah untuk mencari ilmu akademik, tetapi juga untuk mencari ilmu umum dan bisa bersosialisasi kepada sesama dengan cara mengikuti ekstrakurikuler atau UKM yang telah disediakan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tadi juga dijelaskan ada 2 pemateri. Ada juga pemateri yang pertama yaitu Dr. Andes Hasan Basri MA PhD, yaitu menjelaskan tentang modernisasi beragama dalam bingkai NKRI. Nah, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya kita itu selalu harus bisa hidup disiplin dalam upaya menghilangkan pandemi COVID-19 dengan cara vaksin dan juga dengan cara menerapkan 5M tadi, memakai masker dan lain sebagainya. Nah, dari kita bisa disiplin, kita juga harus bisa menyadarkan kepada masyarakat sekitar untuk selalu patuh terhadap aturan pemerintahan. Karena jika tidak dimulai dari kita sendiri, maka siapa lagi yang akan memulainya? Jadi kita harus bisa bilang kepada yang lain bahwa sebenarnya vaksinasi dan menerapkan 5M itu penting banget buat kesehatan kita dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana sih menjadi orang-orang yang unggul atau menjadi seseorang yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Ada salah satunya tadi yaitu tentang kita harus mengetahui bagaimana kita harus memiliki digital quotient atau pengetahuan yang lebih tentang digital atau tentang sebuah dunia maya di era yang sekarang ini. Otomatis kita juga harus bisa membedakan mana berita yang hoax dan mana berita yang fakta, karena itu sangat berpengaruh dan juga akan semakin banyaknya isu-isu yang tidak diinginkan jika kita tidak bisa memilah mana berita yang hoax dan mana berita yang fakta. Yang materi terakhir yaitu disampaikan oleh Kiai Haji Basri Zain. Nah, beliau itu menjelaskan bagaimana adat-adat di Timur Tengah, bagaimana keislaman di sana. Nah, kita tidak bisa menyalahkan dengan sepenuhnya. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa sebenarnya negara-negara kita ini berbeda dengan negara-negara yang lain untuk keislamannya. Seperti contohnya di Timur Tengah, kita tidak boleh menyalahkan kegiatan adat di sana, baik dia bercadar atau tidak, kan itu sudah ketentuan dari mereka, yang penting tidak menyimpang dari agama. Ada juga yang memiliki celana yang cingkrang, biasa kita sebut itu juga tidak bisa disalahkan karena mereka juga memiliki aliran-aliran tersendiri. Yang terpenting antara aliran-aliran ini tidak rasis atau tidak saling menyalahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama untuk beribadah kepada Allah. Dan Indonesia untungnya tidak selalu atau tidak terlalu berpengaruh dengan beberapa aliran itu, karena Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika yang bisa menerima perbedaan satu sama lain dan bisa melakukan toleransi baik dengan umat antar beragama ataupun umat yang berbeda agama. Nah, baiklah,
Sekian resum yang dapat saya sampaikan untuk PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Nur Aulia Kisyameasari. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.